Tentara gaib Prabu Siliwangi. Membicarakan tentang salah satu raja Pajajaran dan sang Prabu Siliwangi, seolah kita dibawa ke zaman di mana para raja yang sakti mandraguna bersinggasana. Memang rasa takjub kerap mewarnai pendengar yang disuguhi legenda kesaktian para raja yang di luar nalar. Bagaimana tidak, sang Prabu yang dikenal sakti mandraguna juga arif dan bijak ini konon memiliki banyak tentara atau pasukan, tidak hanya dari kaum manusia, melainkan juga dari bangsa jin. Di Jawa Barat, legenda Prabu Siliwangi dan Maung Bodasnya pada kenyataannya saat ini seolah menasbihkan ikon orang Sunda dengan pajajarannya. Salah satu dari tentara atau pasukan gaib jin yang populer hingga saat ini yaitu pasukan gaib Macan Putih atau Maung Bodas dalam bahasa Sunda. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana seekor macan putih yang selalu berada di sekitar atau disandingkan dengan Prabu Siliwangi. Dan kali ini kita akan sedikit mengupas legenda Macan Putih atau Maung Bodas tersebut dari beberapa sumber yang mendekati kebenaran. Keberadaan Macan Putih sebagai pendamping Prabu Siliwangi memang sangat kental tersiar di masyarakat dan pada khususnya di Tatar Sunda hingga pada hari ini. Namun siapa sangka makhluk halus berwujud harimau putih itu bukanlah didapat dari hadiah ataupun adanya hubungan pertemanan. Ternyata keberadaan macan halus tersebut didapatkan usai sang Prabu menaklukkannya dalam suatu pertempuran yang sangat sengit. Diketahui, macan putih yang dimaksud ini adalah Raja Macan Putih bernama Maung Bodas dari dunia gaib yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Kisah ini bermula dari ketika Prabu Siliwangi hendak beristirahat di Curug Sawer Majalengka guna melepas lelah dalam pengembaraannya. Tanpa disangka sekawanan macan putih gaib menghadang langkah dan hendak menerkam sang Prabu. Namun karena memang Prabu Siliwangi dikenal sangat sakti mandraguna, tidak satupun sekawanan macan itu yang dapat melukainya. Akan tetapi sebaliknya, banyak dari kawanan harimau gaib itu yang tersungkur dan terluka. Singkat cerita, sang raja dari kawanan macan putih tersebut maju dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Dan lagi-lagi dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi berhasil menghancur leburkan sang raja gaib Macan Putih. Dan sejak saat itulah Raja Macan Putih dan seluruh bala tentaranya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi sang penguasa tanah Pasundan dengan taruhan nyawanya. Dari kesaktian Prabu Siliwangi yang pilih tanding ditambah adanya bantuan dunia gaib inilah sang Prabu Siliwangi dapat menjadi raja paling tersohor di tanah Pasundan. Dan dirasa telah banyak membantu kejayaan Pajajaran, Prabu Siliwangi kemudian mengukirkan kepala harimau di gagang pusaka kujang miliknya dan menyuruh Maung Bodas bersemayam di dalam gagang kujang tersebut. Dan hal ini mungkin agar kemanapun sang Prabu pergi,
sang macan putih gaib itu selalu dekat dengannya, sebagaimana kujang pusaka yang selalu dibawanya. Mengenai senjata kujang, di masa lampau, senjata ini merupakan sebuah alat pertanian yang biasa dipakai oleh penduduk pada masa itu. Dan karena keinginan Raja Kudalalean atau raja sebelum Prabu Siliwangi untuk menciptakan sebuah senjata pusaka yang mencirikan tanah Pasundan, ia kemudian melakukan suatu tirakat Topo Broto untuk mendapatkan petunjuk dari sang pencipta alam semesta. Alhasil, didapatkanlah ilham yang kemudian ia menyuruh seorang empu untuk membuatkan sebuah senjata yang bercirikan kerajaannya tersebut. Di kemudian hari, senjata itu disebut dengan julukan Kujang Pusaka. Barulah setelah Raja Pajajaran beralih tangan pada Prabu Siliwangi, beliau, Prabu Siliwangi, menyempurnakan kembali Kujang Pusaka menjadi seperti yang kita kenal pada saat ini, yaitu pegangan kujang yang diukir membentuk kepala macan. Ukiran kepala macan merupakan sebuah bentuk penghormatan sang Prabu terhadap macan putih yang telah setia senantiasa menjadi pendampingnya untuk menghadapi serangan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan kerajaan Pajajaran. Begitulah sekelumit legenda Prabu Siliwangi dengan segala kesaktiannya, sehingga memiliki pasukan dan bala tentara gaib dari bangsa jin berwujud Mau Bodas. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu, Sagung dumadi.